Make me your Aphrodite, oh make me your one and only. Hi guys, my name is Abigail and welcome to my channel. So pada hari ini saya akan menceritakan sekali lagi tentang mitologi Yunani. And kalau kamu orang ada tengok video saya yang sebelumnya, saya menceritakan tentang Dewi Selene. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang Dewi Aphrodite. Okay, last time kita cerita tentang Dewi Selene, Dewi Bulan, spesifik Dewi Bulan. Tapi ini Dewi Aphrodite ini adalah Dewi Yunani bagi cinta, keinginan seksual, nafsu, kecantikan, seksualiti, prokreasi, dan pelacuran. Menurut penyair Yunani yang bernama Hesiodos, Aphrodite diceritakan lahir ketika Kronos memotong alat kelamin Uranus dan dicampaknya ke laut. Dan daripada buih-buih laut, ataupun yang dalam bahasa Yunani, buih-buih laut ni dalam bahasa Yunani orang sebut sebagai Aphros, yang tercebur inilah munculnya Aphrodite. So I'm pretty sure kamu orang pernah dengar tentang perang Trojan, and Dewi Aphrodite ini adalah salah satu dewi yang mengakibatkan perang Trojan itu terjadi, ataupun Trojan War kalau dalam Inggris. Bersama Hera dan Athena, Aphrodite adalah salah satu dewi yang pergaduhannya mengakibatkan Trojan War. Aphrodite memainkan peranan utama di seluruh Iliad. Aphrodite telah diketengahkan dalam Western art sebagai simbol kecantikan wanita dan telah muncul dalam Western literature. Dia adalah dewa utama dalam Neo-Pagan religion, Wicca, Hellenimos, and Church of Aphrodite. Menurut Theogony, Aphrodite dilahirkan apabila Kronos memotong kelamin ayahnya yaitu Uranus atas perintah ibunya Gaia. Kemudian Kronos ini membuang alat kelamin ayahnya di suatu pantai yang dipanggil Pepus di Cyprus. Dan di sanalah Dewi Aphrodite ini dilahirkan. Tak hanya Dewi Selene yang ada kisah cinta yang macam interesting, tapi Aphrodite ini pun ada kisah cinta yang lumayan menarik perhatian. Sekarang kita masuk ke cerita Aphrodite dan Ares. Hampir-hampir saya mau sebut Ares sebab saya ada tengok satu cerita. Kita cerita pasal cerita lah pula ni. Antares, di mana di cerita tu orang panggil dia sebagai Ares. Okay. Kita terus masuk ke cerita aslinya. Alright, since the first day Dewi Aphrodite ini masuk ataupun muncul di Gunung Olympus tu, sudah banyak dewa-dewa yang jatuh cinta terhadap kecantikannya. Yang macam saya sudah cerita di awal tadi, Dewi Aphrodite ini merupakan dewi kecantikan. Jadi banyak yang tertarik kepadanya atas paras rupanya yang sangat cantik, gitu kan? Tapi dalam banyak-banyak dewa ni, hanya satu dewa yang berhasil memenangkan hatinya, yaitu dewa Ares. Biar kamu sebut Ares. Dewa Ares. Dewa Ares ni adalah dewa perang yang merupakan satu-satunya lelaki yang dapat memenangkan cintanya si Aphrodite. Tapi Aphrodite ini sudah berkahwin dengan Hephaestus yang macam mana orang cakap apa? Yang orang kata bidak lah. Okay, sabahan saya bidak. Saya pikir yang tidak sehandsome si Ares, senang kata buruk lah. Dan bagi kamu orang yang tertanya-tanya, kalau memang kau tidak suka sama dia, kenapa kau kahwin sama dia? Jawapannya adalah Aphrodite dipaksa oleh Zeus dan Hera untuk mengawini Hephaestus. Oleh itu, Aphrodite sangat-sangat tidak bahagia dengan perkahwinannya dengan Hephaestus. Walaupun mereka dua ni kahwin bukan atas dasar cinta, melainkan mereka dikahwin paksa, Hephaestus ni sudah berusaha sedaya upaya untuk menjadi seorang suami yang baik kepada si Aphrodite, dengan memberikan Aphrodite banyak perhiasan yang indah dan memperlakukan Aphrodite dengan sangat-sangat baik. Namun Aphrodite tidak terpesona dengannya dan malah lebih membenci Hephaestus. So, bagi kamu orang yang tidak tahu, Ares dengan Hephaestus ni merupakan adik-beradik. Tapi orang katalah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Dan pada suatu hari ni, Hephaestus ni pun dapat tahu bahawa Aphrodite ni dia mempunyai hubungan yang istimewa bersama abangnya sendiri, yaitu Ares. Nah, disebabkan rahsia mereka dua ni sudah terbongkar, Hephaestus ni pun sakitlah hati dia bila dapat tahu abang dia sama bini dia ni
berskandal di belakangnya. Jadi dia sangat-sangat marah. Jadi dia berencana untuk menghukum mereka berdua dengan cara menciptakan sebuah jaring emas yang tidak terlihat. I don't know macam mana dia boleh tahu tu warna dia emas sedangkan dia invisible, tapi kita cakap jadi jaring emas yang tidak terlihat. Mungkin dia saja yang boleh nampak sebab tu dia tahu tu emas. So, plan Hephaestus ni adalah untuk menangkap basah mereka dua semasa mereka dua sedang menjalani hubungan intim. And seperti yang saya cakap tadi lah, benda itu tidak dapat dilihat. And rancangan si Hephaestus ni pun berjaya. Dan dia memerangkap istrinya bersama abangnya, Ares, ketika mereka sedang melakukan hubungan. And after dia dapat tangkap mereka dua tu, dia pergi panggil semua dewa-dewa dan menunjukkan kepada mereka Aphrodite dan Ares yang sedang bersama-sama di tempat tidur dalam keadaan canggung. Semua dewa tertawa di tempat kejadian. Hermes dan Apollo bergurau mengenai kejadian itu. Namun dalam banyak-banyak dewa ni ada satu dewa yang berasa kasihan terhadap Aphrodite, yaitu dewa yang kita selalu sebut sebagai dewa laut lah, Dewa Poseidon. Poseidon mengasihani Aphrodite dan memasuk campur untuk menyelamatkan kedua kekasih itu dari peristiwa yang memalukan tersebut. Setelah kejadian itu, Aphrodite bercerai dengan Hephaestus dan dia melarikan diri ke tanah airnya di Cyprus. Macam yang saya sudah cakap di awal tadi, dia kan tadi di Gunung Olympus. And dia sebenarnya lahir di Cyprus, di Pulau Pepos kalau tak silap saya. Dia lahir daripada buih-buih air yang disebut sebagai Epros tadi. And di sana dia pun mengadakan hubungan dengan Poseidon sebagai tanda dia bersyukur dengan kehadiran Poseidon. Dan bersama Poseidon dia melahirkan Rhodos dan Eryx. Nah, sesudah dia sama Poseidon ni tadi, dia meneruskan skandalnya dengan Ares. Dan bersama Ares, Aphrodite melahirkan Eros, Anteros, Himeros, Deimos, Phobos, Harmonia, dan Adrestia. Correct me if I'm wrong. Dan demikianlah kisah tentang Dewi Aphrodite. Let me know what you guys think. And don't forget to like, comment, share, and subscribe to this channel. And I'll see you guys on my next video. Bye bye!